aktif ya. Kadang-kadang karena kesibukan sehingga kami membagi waktu untuk kegiatan di pastori, kegiatan-kegiatan lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ya Bapak Ibu bisa maklum atas apa yang kesibukan kita masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran Tuhan yang akan kita pelajari bersama dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan belajar Yohanes pasal 21. Kita akan baca ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, sebelum dimulai sekolah minggu, anak-anak bisa ke samping ya, bersama Ibu Gembala. Sama Ibu Willy bisa bantu ya untuk menangani anak sekolah minggu di samping. Ya, kita akan baca satu bagian firman Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal 21. Ya, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena ayat ini 3 ayat yang saya minta kita baca, maka kita sepakat bergantian ya. Saya ayat 15, ibu-ibu ayat 16, bapak-bapak 17. Ya, saya mulai ya. Ini sudah muncul juga di depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedikit hati Petrus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan, silakan ibu Bapak Ibu. Sebelum saya khotbah, saya menyampaikan selamat Kurban Imlek pada saudara kita yang merayakannya, Gongsi Pacoy. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan selamat juga kepada Bapak Ibu yang menikmati perayaan Gongsi Pacoy. Saya punya adik karena menikah sama dengan suku Tionghoa di Palembang. Maka kami juga berkomunikasi, bahkan dengan mertuanya kami selalu berkomunikasi mengucapkan selamat Kurban Imlek. Mereka Katolik ya, mertuanya adik saya, tapi kalau adik saya itu zaman GGP sampai saat ini dan terdaftar sebagai hamba Tuhan GGP di GGP Karis. Sekarang itu walaupun dia di sana, dia ada rencana akan datang ke Cianjur dan akan melayani bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini juga hari spesial katanya untuk anak-anak muda katanya yang merayakan hari Valentine ya, Valentine ya, Valentine Day ya. Pak Nadia tahu hari ini hari Valentine Day? Tahu sama sekali ya. Ini hari Valentine ya, hari kasih sayang katanya. Jadi orang menunggu-nunggu coklat. Kalau saya menunggu angpau kemarin. Tapi katanya untuk yang lebih tua itu, untuk justru untuk orang yang muda diberikan angpau ya. Dan hari ini saya tidak menunggu coklat. Karena saya percaya Bapak Ibu mengasihi saya walaupun tidak tanggal 14 Februari. Haleluya. Enggak harus selalu tanggal 14 Bapak Ibu ngasih coklat. Apalagi kepada saya. Makin tadi bawa bingkisan sama gembala. Terima kasih Mak. Ini rajin sekali untuk bawa sesuatu untuk keluarga gembala.
bukan karena banyaknya, ya, tetapi karena memang sesuatu digerakkan oleh Tuhan. Makanya dulu waktu Bapak Queen juga belum kerja, mungkin ini Bu Eka sangat rutin, sangat rajin ya berbagi berkat dengan gembala. Terima kasih. Tapi pembayaran itu bukan ada gara coklatnya mengakui kan? Karena kasih sayang tidak hanya dengan sebatang coklat. Kasih sayang tidak dibatasi dengan tanggal 14 Februari. Enggak tahu Pak Niko sudah kasih coklat enggak sama istrinya? Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Enggak salah orang merayakannya, tetapi kasih sayang itu tidak harus selalu tanggal 14 ya. Tapi kalau Pak Wawan misalnya selesai ibadah itu mau bagi-bagi coklat ke jemaat, enggak apa-apa. Salah enggak? Salah enggak? Nah, tapi mungkin karena belum bawa apa-apa minggu depan. Haleluya, Bapak Ibu ya, siapa bawanya? Ya. Dengan siapa jemaat istri aja belum om. Bapak Ibu Saudara, kita pelajari tentang bahwa tanggal 14 Februari diperingati bagaimana mengekspresikan kasih sayang. Tetapi kalau cuma tanggal 14 Februari ya, kalau cuma tanggal 14 Februari menu di rumah berubah, kalau cuma tanggal 14 Februari uang belanja naik, kalau cuma tanggal 14 Februari boleh dapat coklat, itu sangat sayang sekali. Semestinya setiap hari. Gaji naik setiap hari. Haleluya ibu-ibu. Iya. Ibu masih paling suka. Menu berubah setiap hari. Haleluya bapak-bapak. Amin. Jangan telur ayam terus. Mesti berubah. Haleluya. Ya. Gaji naik, menu tetap. Ya orang cacingan suamimu. Kenapa? Gak gemuk-gemuk. Cukup kali ya bawaannya begitu kan gitu ya. Haleluya. Kita akan belajar tentang satu tema, mengasihi Tuhan. Katakan ke sebelah kiri kanan. Gak mungkin seseorang bisa mengasihi suaminya, mengasihi istrinya kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Nah tema kita hari ini adalah mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar dalam bagian ini. Konteks pembacaan kita dalam bagian ini berbicara tentang suatu pengalaman yang terjadi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu berpetrus bersama teman-temannya di pantai Danau Galilea. Ayat 15 dikatakan, Petrus berjumpa dengan Yesus dan Yesus bertanya dalam bagian ini 3 kali bertanya. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat dalam bagian ini. Ya, kasih ada 4 jenis Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti ingat kasih 4 jenis. Kasih ada 4. Yang pertama, philia. Philia itu adalah kasih kepada sahabat. Kau sahabat saya mengasihimu karena kau sahabat saya, tidak musuh saya. Yang kedua, storge. Saya mengasihimu karena kau satu marga sama saya, satu suku sama saya, satu keluarga sama saya. Ya, ini philia, storge. Eros. Saya mengasihimu karena engkau lawan jenis saya. Bahaya kalau saling mencintai sama jenis kan gitu ya. Oke. Yang keempat, kasih agape, kasih yang tulus, ikhlas tanpa pamrih. Nah, Bapak Ibu biasanya kasih yang mana yang dipakai di rumah? Ayo Bapak Ibu, jujur aja bilang, nggak apa-apa. Nggak usah lihat istrinya, nggak usah lihat suaminya. Coba ungkapkan. Kasih apa? Hah? Bapak Dade bilang kasih eros. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Ini penting sekali. Kenapa? Ya, ini dikatakan bahwa ada 4 kasih yang diungkapkan Tuhan Yesus. Ya, kalau dalam bahasa Yunani-nya, saya melihat dalam bagian ini tulisannya seperti ini, Bapak Ibu. Tulisannya seperti ini. Oteon, sesan, legeito, Simon Petro. Yesu, Simon Yohane, agapeas, mi, leon, tauton.
Ini kalau ayat 15, ya. Ayat 15 Yohanes bagian Alkitab ini, lege auto naik kue su oidas oti kilo se lege auto boske ta arnia mo. Ini ayat 15. Kemudian ayat 16 berkata seperti ini, lege auto palin ya. Palin deuteron emon yonen agapas mi lege auto nai prie su oidas oti kilo se lege auto poimane probara mo. Itu ayat 16. Ayat 17 berkata seperti ini, ya. Lege auto tu triton Simon Yohane Pilens mi. Bapak Ibu Saudara, 3 kali dalam bagian ini, dalam Alkitab saya dalam bahasa Yunaninya, saya mempelajari, saya baca bahwa 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Yohanes? Kenapa? Ada nggak bisa berikan jawaban? Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Yohanes? Apakah Simon? Apa kepada Petrus? Simon anak Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau cinta padaku? Apakah engkau sayang kepadaku? Dalam konteks bahasa Indonesia tidak didapati perbedaan antara ungkapan Tuhan Yesus. Tetapi saya melihat dalam bahasa Yunani ada perbedaan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ayat 15 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus bertanya kepada Yohanes, ya, kepada Petrus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, agapas mi peleu tauto lege auto naik prie su oidas oti pilose. Artinya begini Bapak Ibu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabat melebihi orang-orang ini? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang murni? Jadi Tuhan Yesus menggunakan gini Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, apakah Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat, melebihi daripada sahabat-sahabatmu ini? Jadi Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat, melebihi daripada teman-temanmu ini? Apa kata Yohanes? Kata Petrus. Petrus berkata seperti ini bahwa Tuhan, aku mengasihimu. Betul, aku mengasihimu. 3 kali Tuhan bertanya. Dan kemudian ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam konteks bahasa Indonesia tak kelihatan perbedaan, betul? Sama ya, betul ya? Dalam kata bahasa Indonesia. Tetapi dalam kitab bahasa Yunani, ternyata Tuhan Yesus bertanya 2 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang agape? Apa kata Petrus? Aku mengasihi engkau Tuhan, tapi bukan dengan kasih agape, tapi dengan kasih pilo, dengan kasih sebagai sahabat. Pertanyaan Tuhan Yesus pertama kan, apakah engkau Simon anak Yohanes mengasihi aku dengan kasih yang tulus? Enggak Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih sebagai sahabat yang bersyarat. Itu pertanyaan pertama, dijawab oleh Petrus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Yang kedua, Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus, yaitu kasih agape? Apa kata Simon lagi? Tuhan, aku mengasihimu bukan dengan kasih yang tulus, tapi dengan kasih yang bersyarat sebagai sahabat. 2 kali betul? Ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku sebagai seorang sahabat? Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? 2 kali, apakah engkau mengasihiku seperti mengasihi Tuhan? Kata Petrus apa? Tidak. Yang ketiga kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku sebagai seorang sahabat? Apa kata Petrus? Ayat 17 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali dalam bagian ini? Saya pikir ada pesan Tuhan yang sangat luar biasa dalam bagian yang kita baca ini. Kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon? Rupanya ada pesan Tuhan yang luar biasa, yaitu jawaban Petrus, ya. Apakah Yesus tidak mengerti apa yang ada dalam hati Petrus? Tidak. Saya percaya Yesus mengerti. Lalu kenapa sampai 3 kali? Yang pertama adalah, apa pentingnya jawaban Petrus? Apa pentingnya Yesus menanyakan 3 kali? Yang pertama adalah Tuhan Yesus mau melihat kejujuran daripada Simon Petrus. Jadi kalau Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, karena Yesus ingin melihat seberapa jujur Simon Petrus ini, seberapa tulus Simon Petrus ini, seberapa jujur dia. Jadi Tuhan Yesus ingin melihat kejujurannya. Kejujuranmu Simon yang kutunggu. Kejujuranmu, kalau engkau memang mengasihiku hanya sebagai sahabat, cukup, yang penting aku tahu, kan gitu ya. Jadi kenapa diulang sampai 3 kali? Tuhan Yesus ingin menguji bagaimana kejujuran hati daripada Simon Petrus. Mengerti Bapak Ibu maksud saya? Bisa? Kenapa sampai bertanya 3 kali? Salah satunya adalah karena Yesus ingin melihat seberapa jujur Simon Petrus ini mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak paksa Petrus untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Betul ya? Tuhan Yesus tidak paksa Simon Petrus untuk mengasihi Tuhan dengan kasih tanpa syarat. Karena kasih, storge, philia, dan eros itu bersyarat. Mengerti maksud saya? Saya mengasihimu karena engkau sahabat saya. Saya mengasihimu karena engkau keluarga saya. Saya mengasihimu karena engkau lawan jenis saya. Tapi kasih yang keempat, kasih agape. Saya mengasihimu walaupun engkau tidak mengasihi saya. Itu kasih agape tanpa syarat. Nah, ternyata Petrus tidak memiliki kasih agape, mengasihi Tuhan bukan dengan kasih agape, tetapi dengan kasih yang sebagai sahabat. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak paksa. Kenapa? Karena yang ditunggu oleh Tuhan Yesus bukan bagaimana Petrus mengasihi Yesus, tetapi adalah kejujuran daripada Petrus. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Bisa mengerti ya? Yang terpenting bagi Tuhan Yesus adalah apakah ada ungkapan dari Petrus bahwa dia mengasihi Yesus betul-betul hanya sebagai sahabat. Oh, semestinya kasihnya kasih agape dong. Oh iya, itu kasih yang diminta oleh Tuhan, betul ya? Tetapi kalau Petrus hanya sanggup mengasihi Yesus sebagai sahabat, Tuhan Yesus tidak bermasalahkan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Yang mau Tuhan Yesus adalah apakah Petrus itu punya ungkapan kejujuran berkata, ya, jangan ada dusta di antara kita, kan gitu ya. Kira-kira begitu maksud daripada Tuhan Yesus. Ngerti Pak Wan? Bisa? Ya.
Yang Tuhan mau adalah kejujuran daripada Petrus. 3 kali dia bertanya, 3 kali Tuhan Yesus bertanya, engkau agape sama saya? Enggak, saya Filo. Engkau agape kepada saya? Enggak, Filo. Engkau Filo kepada saya? Yes, aku Filo. Cuma sampai Filo saya bisa sanggup kepadamu. Karena itu Tuhan, inilah yang kasih yang masih aku miliki untuk mengasihimu. Aku belum sanggup mengasihimu dengan kasih yang tanpa syarat. Apakah Tuhan Yesus marah di situ? Tidak. Yang Tuhan mau adalah seberapa jujur daripada Simon Petrus. Kira-kira Tuhan tahu nggak kedalaman hati Petrus? Tahu dong. Makanya Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali, dan Tuhan Yesus bertanya dan akhirnya Petrus berkata, Petrus yang garang itu, Petrus yang sangwi itu, Petrus yang berani itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia memenggal telinga daripada Markus, yaitu imam, anggota pasukan yang ada pada saat itu. Begitu berani, tanpa disuruh, tanpa diminta. Tetapi ketika ini Petrus malah diam, dia tidak kelihatan keberaniannya. Petrus orang yang berani. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya tentang kasih, Petrus tertunduk malu. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat. Tapi Tuhan Yesus tidak marah, betul ya? Hanya itu kemampuanmu Petrus, puji Tuhan. Tidak apa-apa. Yang Tuhan Yesus tunggu adalah apakah Petrus betul-betul jujur mengasihi dan jujur mengakuinya. Ngerti Bapak Ibu ya? Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Bisa ya? Kejujuran itu yang ditunggu Yesus. Sehingga Yesus bertanya sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Nggak apa-apa, kasihnya kasih Filo. Nggak apa-apa kasih sebagai sahabat. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus tidak memarahin daripada Petrus. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah seberapa jujur engkau Petrus mengasihiku. Ya, Bapak Ibu Saudara, ia menyadari sebagai manusia tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ia hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas dan bersyarat, yaitu Philea. Tuhan tidak marah, dan Tuhan mengerti keadaan Petrus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tidak bermasalah kalau engkau mengasihiku hanya sebatas itu. Artinya Bapak Ibu ini, Tuhan Yesus sangat mengerti keadaan Petrus. Betul ya? Tuhan Yesus sangat mengerti, Tuhan kita sangat mengerti keadaan Petrus. Tidak memaksa mesti seperti yang Tuhan mau, sangat mengerti keadaan Petrus. Ya, ini penting sekali. Kejadian 3 mencatat begini. Kejadian 1 manusia diciptakan sampai kejadian 2, betul? Berada di taman Eden. Kejadian 3 manusia pertama jatuh, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan? Adam, di manakah engkau? Kan gitu ya. Nggak ditanya Hawa, betul? Kenapa nggak ditanya Hawa? Karena manusia pertama yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan adalah Adam. Ya, jadi bapak adalah imam dalam keluarga ya. Yang ditanya Tuhan nanti itu bapak ya. Pengaribuan, Pak pengaribuan. Nah, kan gitu ya. Pak Nadia, kan gitu ya. Pak Luis. Ini jadi halemu. Di mana ya? Nggak minggu dia. Nggak baru. Di mananya? Di mana ini? Yang gitu ya. Oh dia. Kawan, di mana istrimu kan gitu ya? Pak Luis, gimana ya? Kau yang mesti kutanya, kau yang nggak berminggu kan gitu ya? Mau begini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan hampir bertanya kepada Adam? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam? Tahu nggak Tuhan di mana Adam? Tahu. Yang Tuhan mau apa? Apakah Adam jujur bertanggung jawab? Aku di sini Tuhan.
Tuhan mau. Haleluya. Adam sudah salah, jelas sudah salah. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau, apakah Adam jujur dan bertanggung jawab berkata, aku di sini Tuhan. Tetapi apa kata Adam? Apa kata Adam? Bapak-bapak yang hafal. Biasanya bapak-bapak hafal untuk membela diri. Aku di sini Tuhan. Karena dianya perempuan yang kau kasih itu, makanya aku jatuh ke dalam dosa. Itu nggak bertanggung jawab kan? Nggak jujur berkata. Dia ikut makan sudah berdosa. Ini yang orang lain. Dan gitu ya. Hah? Betul nggak? Karena itu bertanya, gimana ya keadaanmu ini? Ya Tuhan, waktu anak muda saya masih lumayan saya. Setelah kau kasih dia jadi istriku, jadi mapiu saya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ya, yang Tuhan mau adalah kejujuran. Seberapa jujur kita di hadapan Tuhan. Berhenti mempersalahkan orang lain, berhenti. Lebih baik mengkoreksi diri. Itu jauh lebih baik. Ada sakit, ada apa? Ada kecelakaan orang lain, itu kan karena dosanya itu, karena dosanya. Dihukum Tuhan, dia cepat sekali dihukum Tuhan ya. Penting sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali ya. Dalam kasih ada kejujuran. Haleluya. Amin ya. Kejujuran menunjukkan identitas seseorang bahwa ia adalah seorang yang bertanggung jawab. Amin. Orang yang jujur adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. Bapak-bapak jujur enggak? Dapat uang dari lapangan 1,5 juta, pemborhon potongan 500 masuk ke sudut-sudut dompet dan gitu ya. Bapak Ibu ya. Dapat setoran dari luar segini. Bapak-bapaknya ketawa. Di mana sudut-sudut yang perempuan tidak tahu, masukkan ke sana. Bila perlu bajunya disobek sedikit, dimasukkan ke celananya. Bila perlu dimasukkan ke apanya. Pokoknya bagaimana supaya apa? Untuk apa? Enggak saya katakan untuk perempuan lain. Mungkin bapak punya rencana yang lain. Mungkin mau beli mobil, dikumpulkan dikit-dikit ya bawaannya. Dulu orang simpan uang tuh Bapak Ibu. Saya masih ingat masa-masa saya. Kalau pakai sandal swallow itu saya sobek sedikit, lalu di dalamnya itu saya masukkan uang koin tapi dulu ya. Kalau punya celana misalnya, itu di ikat pinggang itu, di balik ikat pinggang itu disobek sedikit, dimasukkan ke dalam uangnya. Tapi tetap ketahuan sama mak saya. Kenapa? Karena yang cuci baju, mak saya. Makanya jangan main-main sama ibu-ibu yang tukang cuci baju. Puji Tuhan lah sekarang bapak-bapak banyak yang lolos. Kenapa? Karena ibu-ibu cuci baju pakai mesin, jadi nggak ketahuan ada uang di celananya. Nyuci pakai tangan. Ibu-ibu yang rajin cuci tangan pasti banyak dapat uang di. Ini kasih tahu aja sama saya, sama kami pengalaman ini. Itu mungkin Bapak Ibu. Saya pengalaman gitu. Kalau ada uang gitu misalnya jualan kue, saya waktu kelas 1 SD, kelas 2 SD jualan kue. Saya tahu kalau sudah sampai rumah berapa yang saya dapat, mama saya ambil semuanya. Untuk menyiasatinya, saya bocorin celana saya, masukkan ke dalam 100 perak, ya, supaya ada uang jajan nanti. Udah pahit di jalan, haus di jalan, nggak bisa jajan lagi. Wah, itu sangat pahit Bapak itu. Tapi kejujuran penting sekali. Jujur sekali. Ya, penting sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak. Dan ketulusan ada kerelaan hati tanpa pamrih. Ini kami minta untuk DOP untuk membantu main musik di sini. Kami janji kasih sesuatu, persembahan kasih sedikit, tapi nggak banyak. Tapi dari